Ya, biasanya kita apabila kita ada dalam sebuah perjalanan yang panjang, senantiasa kita akan memerlukan istirahat dari waktu ke waktu. Dan ketika istirahat itu biasanya kita melihat ke belakang. Dan ini memang dianjurkan, bahkan hadis sendiri juga pernah mengatakan demikian ya. Seyogianya pada sebuah perjalanan yang panjang yang kita lalui, itu kita perlu mengevaluasi ya, apa yang kita evaluasi ya. Jadi jangan kita berjalan saja tapi tidak tahu kita itu mau bagaimana. Nah ini harus ada step-step untuk evaluasi, halte-halte di mana kita berhenti dan mengevaluasi. Yang kita evaluasi adalah berapa jauh sih sebenarnya kita telah berjalan, berapa jauh kita sudah berjalan. Nah kalau menjawab pertanyaan berapa jauh sudah berjalan ini, itu tergambar waktu itu ternyata seakan singkat. Baru kemarin rasanya saya menjadi seorang remaja, seorang anak muda. Baru kemarin saya rasanya sekolah dengan segala macam nostalgianya. Sekarang udah ubanan seperti ini, terasa singkat. Kemudian berapa lagi sih yang masih tersisa perjalanan kita? Nah ini harus waspada nih. Kalau kita katakan, oh masih panjang lagi, nah ini bahaya. Ya, ada orang yang mengatakan begitu, santai aja, masih lama. Nah itu, kita harus mencoba di sini memahami konsep tentang berapa sisa perjalanan yang masih tersisa. Bukan hanya berapa lama yang sudah dijalani dan berapa jauh yang masih tersisa. Yang penting adalah adakah di posisi yang benar kita ini berjalannya. Adakah di track yang betul. Ini kebetulan jalannya Shiratal Mustaqim, jalan yang lurus ini. Adakah kita ada pada posisi yang lurus, tegak lurus dengan tujuan kita. Karena jarak terpendek antara dua titik ya, itu adalah garis yang lurus. Itu jarak terpendek itu. Kalau mengkok-mengkok garisnya itu tidak terpendek jaraknya, panjang. Bahkan kalau melingkar-lingkar akhirnya nggak sampai kepada tujuannya. Nah dalam evaluasi seperti ini Bapak Ibu yang saya muliakan, setidaknya saya coba menginventarisir, itu ada 5 tujuan hidup yang harus kita evaluasi. 5 tujuan hidup kita yang diambil berdasarkan ayat-ayat Al-Quran yang harus kita evaluasi dalam diri kita. Sudahkah kita melaksanakan yang digariskan oleh Al-Quran tersebut? Apa aja yang 5 itu? Nah, mudah-mudahan sabar. 1. Tujuan hidup manusia itu jelas-jelas termaktub di dalam surat Az-Zariyat 56. Dan kita sudah hafal semua ini. Semua orang hafal ini. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Pendek saja kalimatnya. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah atau untuk mengabdi kepadaku. Hafal, kita sudah hafal ini, pasti semua orang hafal ini ayat ini. Tapi kalau kita coba buka tafsir, itu ternyata yang pendek ini itu uraiannya panjang sekali. Baik dari tafsir Ibnu Katsir maupun tafsir Al-Misbah yang sering saya baca itu panjang sekali. Tidak puas rasanya ahli tafsir tersebut menerjemahkan ini, mengartikan ini. Bahkan untuk satu kata saja, liya'budun ini, kata-kata liya'budun ini panjang sekali uraiannya. Kenapa? Seperti apa sih sebetulnya beribadah kepada Allah yang disyaratkan oleh Allah itu? Apakah kita itu sepanjang waktu itu sholat terus, berzikir terus, atau bagaimana sebenarnya? Maka kupasan tentang liya'budun ini, untuk beribadah, untuk mengabdi, ini panjang uraiannya. Bahkan di dalam tafsir Al-Misbah itu kata li ini saja, huruf li ini yang dibahas panjang. Apa maksudnya untuk beribadah itu?
Dan ternyata di kata li ini itu terkandung makna bahwa semuanya bermuara kepada. Nah, itulah kira-kira. Semuanya bermuara kepada, itu makna li. Apapun aktivitas, apapun pekerjaan, apapun dimanapun kita berdiri, duduk, tegak atau apa, semuanya itu mengarah, bermuara kepada pengabdian. Itu yang liyak budun. Nah, ini kita harus luruskan pengertian bahwa bukan berarti hanya sholat saja sepanjang hari. Tidak. Ini, mari kita lihat. Setidaknya ada 3 unsur ibadah atau proses penghambaan diri. Ini kalau menurut Imam Al-Ghazali. Apa yang dimaksud dengan menghambakan diri itu? Mana batas-batasnya? Yang pertama, yang penting adalah tidak menganggap apa yang berada dalam genggaman tangannya sebagai milik pribadinya. Nah, ini penting nih. Ketika kita menganggap apa yang kita miliki, apa yang kita terima, yang kita punya itu adalah milik pribadi kita, maka putuslah niat kita untuk mendayagunakan apa yang kita punya itu untuk mengabdi kepada Allah. Makanya diwanti-wanti jangan nganggap itu milik pribadi, tapi itu adalah titipan Allah yang harus didayagunakan sesuai dengan jalan Allah untuk mengabdi kepadanya, menghambakan diri kepadanya. Macam-macam lah itu. Apakah berinfak segala macam di jalan Allah, fisabilillah. Ini satu menurut Imam Al-Ghazali. Yang kedua, menjadikan segala aktivitas kita itu berkisar pada apa yang diperintahkan oleh Allah. Apapun aktivitas kita di dunia ini hendaknya itu berkisar pada apa yang diperintahkan Allah. Kalau nggak diperintahkan ya udahlah, nggak salah dulu, kesampingkan dulu. Nah, ini maksudnya untuk yang namanya menghambakan diri itu. Dan juga tentu sebaliknya, segala aktivitas yang dilarang oleh Allah, yang tidak disukai oleh Allah, itu harus kita tinggalkan, singkirkan. Ini proses untuk menjadi penghambaan diri kepada Allah. Dan yang ketiga adalah tidak mendahului Tuhannya dalam mengambil keputusan. Artinya kita dalam beraktivitas sehari-hari nih, kerja sehari-hari, ibu di rumah tangga dan segala macam, keputusan diambil itu hendaknya dengan terlebih dahulu kita memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, atau paling tidak itu dengan nama Allah. Dengan nama Allah. Itu sudah menunjukkan bahwa kita sudah mengikut sertakan Allah, sudah bertanya kita kepada Allah. Makanya Bapak dan Ibu yang saya muliakan, kemarin pada pengajian yang lalu saya sudah sampaikan bahwa ayat pertama yang turun itu adalah Iqra. Bacalah. Baca itu bukan berarti membaca letter, membaca teks atau buku. Tidak, pelajarilah. Pelajarilah, kuasailah semuanya. Fahamilah semuanya itu bismika, ya. Jadi pelajari itu tidak sembarang pelajari, tapi dengan nama. Iqra bismi rabbika, dengan nama Tuhanmu. Nah, kemarin sudah saya ceritakan panjang tentang itu. Saya ngambil cuplikan pendeknya itu aja. Jadi ketika kita dengan nama Allah, itu pertanda kita tidak mendahului Allah dalam mengambil keputusan. Insya Allah ini akan masuk dalam koridor menghambakan diri atau beribadah kepada Allah. Ini menurut Imam Al-Ghazali. Nah, apa sebenarnya motivasi beribadah seseorang? Ada beberapa, tapi paling tidak ada 3. Pertama, karena ketakutan dia, takut ancaman neraka. Takut ancaman neraka. Gambaran tentang neraka yang membakar, yang menyala, yang segala macam, orang dimasukkan ke sana, abadi di dalam neraka, tidak keluar-keluar, itu menimbulkan ketakutan, dan maka orang pun akan beribadah, menghambakan pada Allah. Tapi ada juga yang karena keinginannya untuk mendapatkan surga. Terbayanglah gambaran surga yang airnya mengalir di bawah, banyak bidadari, makanan itu serba ada, terbayang itu.
maka motivasi adalah untuk meraih surga. Tapi yang ketiga, ada orang dengan dorongan cinta kepada Allah. Karena cintanya kepada Allah, maka konsekuensinya dia harus beribadah dan menghambakan diri pada kekasihnya. Itu yang ketiga, terserah kita mau yang mana. Tapi paling tidak untuk kita dalam kehidupan sehari-hari ya, ini lebih realistis aja, lebih realistis aja. Mana batasnya kita itu lagi menghamba kepada Allah atau kita sudah keluar dari koridor menghamba kepada Allah? Kata ulama, kaidahnya adalah la ta'ah li makhluk fi ma'syiyati al-khaliq. Artinya tidak dibenarkan tunduk kepada makhluk. Makhluk ini siapa saja? Atasan kita boleh, penguasa boleh, guru kita boleh, atau siapa saja makhluk. Tidak boleh tunduk kepada makhluk bila hal tersebut mengantarkan kedurhakaan pada Al-Khaliq. Kalau dia sudah mengarah kepada kedurhakaan pada Al-Khaliq, itu hati-hati, kita sedang dalam proses meninggalkan penghambaan diri kita kepada Allah. Nah, ini kedurhakaan. Kedurhakaan itu apa? Kedurhakaan itu adalah kecenderungan untuk meninggalkan perintah Allah. Contohnya kalau pejabat atau atasan kita karena saking takutnya kita kepada dia, kita meninggalkan sholat, melalaikan sholat, membatalkan puasa dan sebagainya. Hati-hati, itu sudah masuk kepada kita melepaskan diri daripada penghambaan pada Allah. Nah, kita tahu bahwa ibadah itu dibedakan oleh para ulama. Ini ulama yang membagi-bagi, ada ibadah mahdoh dan ghairi mahdoh. Kalau ibadah mahdoh itu adalah ibadah yang syarat dan ketentuannya sudah diatur langsung oleh Allah dan Rasulullah. Itu ibadah khusus namanya. Sholat itu ada ketentuan-ketentuannya, nggak boleh tambah-tambah, nggak boleh kurangi. Puasa juga demikian ada. Jangan pula bertanya kenapa sholat subuh itu 2 rakaat, nggak ada gunanya. Sudah ada ketentuannya. Kalau ghairi mahdoh itu memang yang belum ada ketentuan secara ketat ya, sehingga manusia bisa menjadikan seluruh aktivitasnya itu merupakan ibadah, terbuka peluang untuk menjadikan ibadah terhadap semua aktivitasnya. Dalam ibadah mahdoh itu ada ketentuannya, ada kaidahnya ya. Itu bahwa ketentuan ibadah itu mengalahkan hikmahnya. Nah, jadi begini. Oh, kenapa sih orang harus ruku dulu sebelum sujud? Kenapa nggak langsung terjun aja sujud? Ngapain harus 2 kali? Itu tidak ada, tidak boleh dipertanyakan itu. Jangan diambil hikmahnya, ya. Ketentuannya dulu bahwa memang begitu yang dilakukan oleh Rasulullah, kita patuh lakukan seperti itu. Kemudian baru muncul hikmah setelah itu. Oh, ternyata hikmahnya adalah bahwa kalau kita ruku itu adalah persiapan menjelang kita sujud. Ketika kita ruku itu kita betul-betul memasrahkan, menundukkan jasad kita, badan kita itu kepada Allah. Dan kita akan kemudian bersiap-siap masuk kepada kegiatan sujud. Yang sujud itu kita betul-betul meletakkan segala-galanya, baik pikiran kita, jasmani kita, semuanya tunduk kepada Allah. Itu hikmah namanya. Tapi tetap dulu ini ketentuan ini yang harus dilakukan. Jangan dibalik. Dan tidak berlaku pertanyaan mengapa sih, atau seandainya itu ditambahkan lebih bagus. Nah, tidak boleh. Ini tidak boleh ini. Karena ini untuk ibadah mahdoh tidak berlaku yang begini. Bapak Ibu yang saya muliakan, ada kaidah-kaidah lain bahwa dalam mengabdi, dalam beribadah itu harus totalitas. Jadi jangan setengah-setengah, tidak kafah kita. Kita maunya hanya sholat aja, puasa enggak. Saya maunya puasa aja, sholat enggak. Itu enggak bisa. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Nah, ini kita dah hafal ini tentang itu. Tinggal kita melaksanakan saja. Kemudian juga
tadi juga Pak Mardianto sudah menyampaikan tentang tawakal. Nah, ternyata tawakal itu adalah satu bentuk penghambaan diri yang sangat agung, yang sangat penting. Kan tercantum sendiri dalam Al-Qur'an. Walillahi ghaibus samawati wal ardi wa ilaihi yurja'ul amru kulluhu fa'budhu wa tawakkal alaihi wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun, kata Allah. Milik Allah pengetahuan tentang yang gaib di langit dan di bumi. Hanya Allah yang tahu, gitulah kira-kira ya. Kepadanya lah segala urusan dikembalikan, maka sembahlah Dia. Nah, ini gandengannya ini, sembahlah Dia dan bertawakallah kepadanya. Digandeng antara bertawakal itu dengan menyembah Allah. Begitu agungnya tawakal, begitu pentingnya tawakal itu. Tuhanmu tidak akan lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Jadi jangan kita khawatir, jangan cemas bahwa pasti Allah akan memperhitungkan apa yang kita kerjakan selagi kita bertawakal kepadanya. Enggak akan sia-sia. Itu kira-kira makna dari ayat ini. Bapak Ibu yang saya muliakan. Kemudian yang kedua, yang pertama tadi tujuan hidup kita adalah beribadah dan menghambakan diri ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah peran kita menjadi khalifah, kita tinjau ulang kembali. Ya. Kenapa? Karena jelas-jelas dikatakan wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Penggalan yang pertama ini yang kita ambil. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Apa sebenarnya khalifah itu? Adakah kita sudah memposisikan diri kita sebagai khalifah atau belum? Mari kita lihat. Khalifah itu bukan berkuasa maksudnya. Orang sering menafsirkan khalifah itu adalah penguasa. Tidak, tapi lebih cenderung sifatnya adalah memelihara apa yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khalifah juga bukan sebuah pengakuan diri, tidak, tapi itu sebuah amanah. Amanah yang dititipkan oleh Allah untuk kita jalankan. Itu yang khalifah. Amanah apa? Amanah menebarkan kebaikan, amanah menegakkan keadilan, amanah menjaga keharmonisan alam. Nah, kan bukankah ini yang namanya wakil Allah di bumi? Kan Allah itu adalah Rabbal Alamin. Kita ini menyambung, memikul amanah untuk menebarkan kebaikan, keadilan dan keharmonisan alam ini, menjaga alam ini. Kemudian yang ketiga, tujuan hidup kita adalah, ini ada 5 dia tadi, supaya tidak terlalu banyak-banyak aja, 5, yaitu menempuh ujian. Hidup kita itu sebenarnya adalah sebuah proses ujian. Nah, sudahkah kita menyadari bahwa kita ini sedang diuji oleh Allah? Itu pertanyaan kepada diri kita. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur, yaitu yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya? Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Jadi ini jelas kematian dan kehidupan itu merupakan ujian. Jadi apapun yang ada pada kita itu kita sedang dalam proses diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kesadaran seperti itu harus perlu kita miliki. Ujian apa itu? Banyak-banyak sekali bentuk ujiannya. Yaitu bentuk-bentuk ujian Allah itu ujian terhadap perintah Allah. Sudahkah kita laksanakan perintah-perintah Allah? Itu ujian. Salat kita, puasa kita, menuntut ilmu kita, memperdalam pengetahuan kita, ya. Kemudian menjadikan akhlak kita menjadi akhlak yang mulia, itu perintah Allah. Sudahkah kita lakukan? Ya. Ujian larangan Allah, yang larangan Allah sudah kita tinggalkan belum? Ya kan? Yang tidak efisien, yang tidak efektif, yang sia-sia itu sudah ditinggalkan belum? Ya. Ini ujian musibah. Ini sudah sering kita nih ya. Kalau kita ditimpa suatu musibah, maka itu adalah ujian.
Ujian dari orang zalim, kadang-kadang kita baik tapi orang lain yang menzalimi kita, itu juga ujian. Jadi lihatlah dalam perspektif bahwa saat itu kita sedang diuji oleh Allah. Maka kalau itu ada dalam otak kita bahwa kita sedang diuji, sedang diuji, maka akan timbul sebuah sikap batin kita untuk tetap istiqomah. Ada ujian keluarga, anak dan istri itu merupakan fitnah bagi kita. Ada kan dikatakan. Ujian lingkungan juga demikian. Nah, ujian-ujian ini pada dasarnya adalah, nah ini di atas, merupakan pintu kasih sayang Allah. Inilah wujud kasih sayang Allah kepada manusia. Dia menguji hambanya. Karena di balik ujian itu bahwa Allah akan menaikkan kita ke derajat yang lebih tinggi. Inilah pintu perhatian Allah kepada kita. Maka disadari kalau Allah tidak menguji kita lagi, itu berarti Allah sudah lupakan kita. Kalau Allah sudah lupakan kita, maka kita semakin larut. Bapak Ibu yang saya muliakan, inilah surat Al-Hadid ayat 22-23, kita lihat ya. Tidak ada bencana apapun yang menimpa di bumi dan tidak juga yang menimpa dirimu kecuali telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Jadi seberat apapun, seperti apapun peristiwa yang terjadi pada diri kita, tidak perlu kita gusar, karena kita mau sedih, mau gembira, mau apa, kita barang itu sudah tercatat di Lauhul Mahfuz dan sudah akan terkenal pada kita. Tidak perlu kita protes, udah tercatat di Lauhul Mahfuz. Ya, ini kata Allah Subhanahu wa taala. Dan di ayat yang ke-23 dikatakan, likaila ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Yang demikian itu kami tetapkan agar kamu tidak bersedih terhadap apa yang luput dari kamu. Jadi tidak sedih kehilangan, tidak sedih karena musibah, supaya kita enggak sedih karena sudah ditetapkan oleh Allah, dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Kalau ada rezeki kita menjadi euforia, menjadi gembira sangat, jangan pula. Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Nah, ini ketentuannya Allah. Diri ini tadi kan, mengenal diri itu akan membawa kita untuk mengenal Allah. Ini Allah sendiri yang katakan begini. Nah, itulah dia proses berkaca diri ini tadi. Kemudian yang kelima, tujuan yang kelima yang harus kita evaluasi, tujuan hidup adalah menjadi rahmat bagi alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ini perintah Allah kepada Rasulullah. Ya, kami tidak mengutus engkau Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Nah, kita sebagai umatnya Rasulullah SAW tentu harus merealisasikan ini tadi, misi kenabian itu tadi dalam hidup di dunia ini. Itu yang harus kita realisasikan, menjadi rahmat bagi seluruh alam. Karena kalau kita umat manusia ini gagal merealisasikan itu, maka apalah kata Rasulullah, tidak tercapai apa yang dikehendaki oleh Allah. Maka turunlah kewajiban itu menjadi kewajiban umat manusia, kita umat Muhammad. Itu menjadi rahmat bagi seluruh alam. Melalui apa? Nah, kalau kita di KPM yaitu melalui akhlak mulia. Akhlak mulia harus kita raih menjelang kita mati, menjelang sampai ajal kita, sampai habis perjalanan kita, itu harus kita raih akhlak mulia itu. Baru kita bisa menjadi orang yang menang. Mekanismenya apa? Cobalah berkaca diri. Satu demi satu sifat-sifat jelek itu kita temukan dalam diri kita, kemudian kita tinggalkan dan kita ganti dengan sifat-sifat yang mulia. Itu berkaca diri. Jadi rahmatan lil alamin itu memberi kemanfaatan kepada alam ini, kehidupan ini. Kalau hidup kita itu tidak memberikan kemanfaatan, hanya untuk diri kita sendiri, kita hidup di gubuk derita kita saja, ya,
tidak ada interaksi dengan orang lain, tidak memberikan kemanfaatan kepada orang lain, kepada alam, maka tidak tercapai itu tadi. Nah, kemanfaatan itu harus baik kepada makhluk hidup maupun kepada benda mati, ya, tumbuh-tumbuhan segala macam, alam itu kan semuanya. Kemudian salah satu pengawaian tahan daripada rahmatan lil alamin itu adalah menyangkut tentang ukhuwah. Ukhuwah, hubungan antara kita sesama manusia. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah kedua saudaramu yang bertikai dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati. Nah, ukhuwah itu ada beberapa, ya. Ukhuwah itu ada beberapa. Ukhuwah Islamiyah itu hubungan kita sesama manusia itu dalam konteks agama, dalam kesatuan agama, sama-sama agama Islam itu ada ukhuwahnya, ada aturannya sesama muslim. Ada ukhuwah wataniyah. Wataniyah itu adalah ukhuwah kita bernegara, sesama bangsa Indonesia ini ada ukhuwahnya. Jadi jangan main tabrak aja. Umpamanya beda suku kemudian kontok-kontokan, nggak bisa. Ukhuwah basyariah itu ukhuwah kemanusiaan. Artinya apa? Lintas negara ini harus ada perhatian kita kemanusiaan. Kita melihat Palestina, Sudan yang sekarang sedang dihabisi oleh Israel dan Amerika. Itu kemanusiaan ukhuwahnya, walaupun bukan bangsa kita. Lintas. Inilah ukhuwah, dan ini bagian daripada rahmatan lil alamin yang harus kita emban. Jadi ini ada beberapa evaluasi tujuan hidup tadi, ya. Yang tadi itu satu ibadah dan penghambaan, yang kedua khalifah, kita menjadi khalifah di Allah di bumi, ujian hidup, mengenal Allah, rahmatan lil alamin. Ini 5 pokok tadi. Pertanyaannya, adakah kita sudah mengevaluasi sejauh mana yang kita lakukan pada masing-masing item ini? Kita sekarang sedang berada di penghujung kayak seperti ini. Mungkin tak lama lagi kita akan terjun ke bawah sini. Sudah siapkah kita terjun kembali kepada pencipta kita dengan mengemban tujuan-tujuan hidup ini? Berapa persen masing-masingnya sudah kita laksanakan? Bila ternyata belum, mari kita mempercantik diri, memperbaiki itu, posisi kita dalam tujuan hidup ini. Ada beberapa strategi untuk mengevaluasi tujuan hidup kita itu. Pertama adalah prioritas dulu, tentukan prioritas, ya. Kita masih tersisa waktu, katakanlah hitung-hitungan kita mungkin sekian tahun lagi, maka apa yang kita prioritaskan? Yang tentu kita memprioritaskan adalah kekhusyuan, mendekatkan diri kepada Allah. Itu yang lebih utama, itu yang lebih kita prioritaskan. Semua yang wajib-wajib kita inventarisir. Apa yang belum saya lakukan yang wajib nih? Sholat sudah, puasa masih keteteran, puasa kita kejar. Kemudian haji belum, berusaha naik haji. Nah, yang haram harus kita tinggalkan. Apa saja sih kebiasaan haram yang masih kita lakukan? Ya, kita harus jujur pada diri kita. Oh itu, ini waktu masih tertinggal sedikit lagi, harus saya tinggalkan itu. Hitunglah kelalaian-kelalaian kita selama ini. Hitung umur kita. Kadang gini, umur itu kita nggak sadar, tiba-tiba udah 60-an tahun, ya. Orang yang paling pandai menghitung-hitung umur ini adalah Pak Jasrial. Dia hitung itu umur itu harinya sampai ke harinya. Bahkan dia lanjutkan lagi sampai ke jamnya, sudah berapa jam kita hidup. Maksudnya apa? Hitung seperti itu, detail seperti itu. Kalau kita hitung tahun, itu kita tidak bisa mengkalkulasikan berapa dosa yang sudah kita lakukan. Tetapi kalau kita hitung harinya, andaikan dalam satu hari itu kita sudah sering melakukan kelalaian, mungkin katakanlah 10 kali kelalaian dalam sehari itu, kalau kita kalikan dengan hari umur kita, itu udah banyak ternyata. Sudah banyak. Pengalinya tuh banyak harinya. Belum lagi kalau dikalikan dengan jamnya kita hidup. Sehingga ini mempermudah kita mengintrospeksi, bermuhasabah. Ini betul, Pak Jasrial itu betul. Hitung harinya, jangan hitung tahunnya. Tahunnya 60 tahun paling, 70 tahun paling. Kan tinggal kali 70 gitu. Jangan hitung harinya.
Uh, Al-Ghazali pernah mengatakan begini, ya, kalau kamu ingin menghitung berapa jahatnya kamu atau ininya kamu, maksiat kamu, setiap kali kamu melakukan kelalaian, ambil batu lempar ke halaman kamu, ke rumah kamu. Setiap kali melakukan itu, lempar lagi. Setiap kali kamu melakukan tindak kejahatan atau kemaksiatan, lempar satu batu. Maka kau akan melihat, katanya, 1 tahun setelah itu maka rumah engkau itu penuh, tertutup oleh batu, hilang rumah kamu itu. Itu kata Al-Ghazali. Kemudian sering kala kita menghukum diri, dalam artian kita mendenda diri kita itu kalau melakukan sebuah kesalahan. Dendanya adalah, hukumannya adalah tentu yang berkaitan dengan ibadah. Kalau saya lalai, maka saya harus menginfakkan uang 1 juta kepada fakir miskin, contohnya begitu. Kesalahan masa lalu harus tetap kita ingat, ya, itu akan memperbaiki masa depannya. Mengingat nikmat Allah yang sangat banyak ini, itu akan membuat kita ingat tujuan hidup kita, ya. Karena nikmat itu tidak gratis, nikmat itu harus dibayar dengan syukur, dengan pengabdian kepada Allah. Itu akan makin membuat kita menjadi menghambakan diri kepada Allah. Dan rajinlah merenung. Orang yang merenung jauh lebih berharga daripada orang yang banyak cerita, yang banyak berbicara. Karena dalam merenung itu dia inspirasinya akan banyak muncul. Bersyukurlah, ya, kita masih diberi kesempatan mengevaluasi dan meluruskan kembali jalan menuju Allah. Karena toh kita belum dicabut nyawa kita oleh Allah, kan? Nah, ini sebuah anugerah. Masih ada kesempatan ternyata kita untuk memperbaikinya. Itu sebuah nikmat Allah. Beribadah maksimal, mahdah dan ghairul mahdah. Harus kita lakukan dua-duanya. Jangan mahdahnya saja. Kembali pada fitrah, yaitu menjadi khalifatullah fil ard dan menjadi hamba Allah. Maka itulah yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Ini lebih sifatnya renungan ketimbang kajian-kajian ilmiah, ya. Karena kalau berilmiah terus capek kita. Mendingan kita merenung di balik jendela seperti ini dan kita menemukan jawabannya. Oh, ternyata masih banyak yang belum saya lakukan. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.